Bu. Oke, Oke, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Bapak Ibu, kembali lagi kita hadir pada acara resonansi pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita perkenalkan saya Hilda Juniorova selaku moderator pada siang hari ini. Eh, Pada siang hari ini kita akan bersama. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah jelas? Baru muncul ya? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, Baru sudah Bu. muncul. Oke, tadi masih ke mute. Jadi kita ulang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara resonansi pada siang hari ini. Pada acara resonansi pada kali ini kita akan dibersamai dengan pemateri yang sangat keren, muda dan bertalenta. Pada siang hari ini kita akan dibersamai dengan Pak Andi Rusnadi, Asisten Afdeling 3 Kebun Kembayan. Halo Pak Andi. Ya Bu, selamat siang Bu. Oke, mantap. Sinyalnya aman ya Pak Andi ya? Ya, Oke. kalau pakai on cam agak putus-putus dia Bu. Waduh. Oke. Bersama Pak Muhammad Wildan. Halo Pak Muhammad Wildan dari Asisten Afdeling 6 Kebun Gudang Emas. Halo Bu, siang. Oke. Jadi tema kita pada siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang JIS dan pemetaan. Jadi dua rekan kita ini, Pak Andi dan Pak Wildan, telah melaksanakan studi banding dan pelatihan standarisasi kultur teknis pelaksanaan kelapa sawit, TU, TK, dan TBM di Regional 2 Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 2024. Nah, jadi rekan-rekan ini telah mengambil ilmu gitu ya dari Regional 2 di Medan. Mungkin pada siang hari ini akan di-sharingkan kepada kita semua. Jadi ada hal-hal menarik atau memang yang bisa kita adaptasi dari adopsi dari kebun di Regional 2 mungkin bisa akan dipraktekkan di tempat kita seperti itu. Jadi pada siang hari ini akan disampaikan materi dari Pak Wildan dulu baru Pak Andi. Gitu ya Pak Andi ya? Ya Bu, Atau gimana? Atau ya kolaborasi? Bu, bener Bu. Saya dulu nanti baru dilanjut sama Pak Andi. Dari Pak Andi dulu ya? Dari Atau saya Pak dulu Bu, Wildan? dari saya dulu Bu. Dari Oke. Wildan. Oke, jadi silahkan kepada Pak Wildan, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Bu Helta atas waktunya. Izin untuk share screen seperti terlebih dahulu Bu. Oke. Hmm, Oke. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan Bu Helta. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat Eh, pa- siang. pada siang yang berbahagia ini saya akan berbagi atau sharing terkait dengan materi yang diberikan dari SDM terkait dengan sistem informasi geografis ataupun GIS. GIS ini dalam bahasa Inggris dia Geographic Information System. Apa itu GIS? Mungkin dari beberapa kita ada yang asing dengan istilah tersebut, tapi juga mungkin ada beberapa yang sudah tidak asing karena memang GIS ini ada sebenarnya di sekitar kita. Jadi apa itu GIS? GIS adalah dari katanya, suku katanya adalah Geographic Information System. Di situ adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyajikan sebuah data yang kita dapat simpan, analisis dan juga
kita sajikan data dalam bentuk geografis. Jadi itu suku katanya ada geografis, sistem, dan informasi. Jadi sistem, informasi, dan geografis. GIS ini memberikan landasan untuk pemahaman yang berlaku di seluruh organisasi dan industri yang memungkinkan visualisasi dan perencanaan berbasis data, pengambilan keputusan, menganalisis, dan juga menjanjikan data berbasis lokasi. Mungkin ini sebagai mudahnya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ada bentuk dari pada Google Map misalnya. Google Map di situ kita lihat adalah ada disajikan sebuah peta dan juga informasi. Di situ diberikan jarak, berapa jarak dari kota A ke kota B. Itu adalah dalam bentuk sajian data dari kegiatan GIS atau Geographic Information System. Dari situ, dari peta tersebut kita bisa akhirnya mendapatkan sebuah informasi dan juga memudahkan kita dalam pengambilan keputusan seperti berapa jarak yang kita ketahui, dengan apa alat kita menuju ke kota tersebut, gitu misal. Jadi ini bukan hal yang baru untuk kita, tapi sebenarnya ada di sekeliling kita. Nanti ada hubungannya dengan penggunaan di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua adalah terkait dengan apa yang bisa dilakukan dengan GIS. GIS di sini dapat menjawab pertanyaan apa, kapan, di mana, bagaimana, dan juga mengapa. Misalnya di mana saja daerah yang telah mempunyai jaringan irigasi teknis, lalu bagaimana kondisi pokok di dalam blok ini hubungannya dalam perkebunan kelapa sawit, lalu berapa banyak pokok yang mati dalam satu luasan, berapa banyak parit yang diperlukan dalam satu blok, lalu di mana daerah potensi krisis air, dan juga di mana letak batas blok pada suatu updrink. Ini bisa kita dapat dengan GIS, karena GIS ini adalah menerima, menganalisis, dan juga menjanjikan sebuah data. Selanjutnya, jenis data apa yang digunakan dalam GIS? Di sini ada data atribut. Kalau misal kita melihat dalam sebuah peta, di situ ada data terkait dengan riwayat topografi, riwayat elemen-elemen dalam sebuah peta, seperti misalnya ada kota di situ, ada sawah. Kalau misalnya dalam link kita menggunakan peta Avenza, di situ ada parit, jembatan, gorong-gorong, eh, jalan koleksi, jalan produksi, jalan main road, jalan utama, seperti itu. Ini adalah data berupa data-data atribut. Sedangkan data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Data spasial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data raster yang berupa gambaran, dia salah satunya adalah foto udara, misal seperti itu. Lalu data vektor yang berupa titik-titik. Jadi kalau misalnya data raster nanti kalau misalnya dalam hubungannya dengan perkebunan kelapa sawit, kita dapatkan dari foto drone, misalnya salah satu contohnya itu adalah foto udara yang berbentuk data raster. Lalu yang kedua adalah data vektor ini didapatkan dari semisal kalau misal dalam hubungannya perkebunan kelapa sawit, kita dapatkan dari juru ukur kita. Juru ukur nanti akan memetakan titik-titik daripada pembuatan peta tersebut, peta dalam sebuah blok atau dalam sebuah link. Data raster dan data vektor ini tidak berdiri sendiri, tapi adalah data-data yang berkesinambungan, yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi tidak bisa data raster sendiri, tidak bisa data vektor sendiri, sehingga harus penggabungan daripada dua data tersebut untuk memperoleh daripada GIS atau Geographic Information System. Lalu karena ini adalah sebuah sistem daripada sistem informasi geografis, sehingga ada komponen-komponen pendukung dalam sistem informasi geografis ini. Yang pertama adalah data spasial. Pasti kita memerlukan data spasial berupa informasi lokasi, geografi, citra satelit, ataupun nanti tadi saya bilang data atribut itu adalah data yang diperlukan dalam data-data di GIS ini. Jadi komponennya salah satunya adalah data. Jadi bagaimana kita menginformasikan tanpa adanya sebuah data. Tadi foto udara pun sama, itu yang melengkapi dari pada data-data dalam GIS. Yang kedua adalah perangkat keras. Setelah kita eh, ada data, komponen kedua adalah terkait dengan perangkat keras. Perangkat keras ini berupa komputer, HP, ataupun drone saat ini yang digunakan di perkebunan. Itu adalah data-data perangkat-perangkat yang menunjang dalam kegiatan GIS. Yang ketiga adalah terkait dengan perangkat lunak. Perangkat lunak di sini adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam kita mengerjakan data-data yang telah kita dapatkan. Jadi kita analisis data tersebut menggunakan aplikasi. Di sini ada yang umum digunakan adalah ArcGIS. Kalau nanti di perkebunan kita saat pengerjaan TU, TBM itu ada namanya OPA.
oil pump application. Dia itu gunanya untuk salah satunya adalah menghitung pohon, nanti akan dijelaskan. Itu adalah salah aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan. Lalu yang selanjutnya adalah pengguna. Pengguna ini sangat wajib karena bagaimana data itu bisa disajikan tanpa adanya pengguna adalah individu yang kompeten untuk menganalisis data, untuk untuk menggunakan perangkat-perangkat keras tadi seperti drone, bagaimana pilot menggunakan drone-nya, ini adalah pengguna. Bagaimana nanti ada bagian yang mengurusi data tersebut di komputer, bagaimana dia menganalisis, mengidentifikasi masalah, itu adalah pengguna. Yang selanjutnya ada komponen selanjutnya adalah metode. Metode adalah proses dalam identifikasi, dalam analisis. Metode apa yang digunakan? Salah satunya contoh ada overlay kayak gitu. Penggabungan daripada tadi data raster dan juga data vektor. Ini adalah metode yang digunakan dalam GIS kayak gitu. Jadi ada 5 komponen yang mendukung daripada GIS tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan GIS. Jadi fungsi dari kegunaan GIS adalah contoh adalah pemetaan dan visualisasi. Dia memetakan sebuah blok, sebuah updeling, itu adalah fungsi daripada GIS. Lalu analisis spasial, lalu ada pengelolaan data geospasial, dan juga pengambil keputusan berbasis lokasi. Daripada data-data yang data-data yang sudah disajikan, ini jadi dasar dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Lalu manfaat apa yang bisa didapatkan dari GIS? Yang pertama adalah meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, karena ini penggabungan antara teknologi sehingga ini memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada melakukan hanya survei lapangan seperti itu. Jadi karena dia dibantu dengan teknologi sehingga mempermudah dia pemantauan dalam hal lingkungan. Lalu selanjutnya adalah efisiensi dalam perencanaan dan manajemen sumber daya. Bayangkan ketika kita menggunakan survei, contoh survei pokok, kita gunakan tenaga kita, hok kita, berapa hari dia menyelesaikan dalam satu updating. Tapi dengan penggunaan GIS ini, kita akan memudahkan untuk perhitungan pokok tersebut. Karena kita menggunakan drone, lalu menggunakan foto udara, diidentifikasi dan analisis dalam aplikasi, sehingga mudah dia penghitungan pokoknya, kayak gitu. Sehingga efisiensi dalam waktu. Juga dalam hal eh, anggaran, seperti itu. Ketika kita menggunakan GIS, berkurangnya hoax-hoax yang kita gunakan dalam salah satu contohnya adalah dalam survei pokok seperti itu akan berkurang sehingga penggunaan GIS ini mampu dalam efisiensi baik perencanaan anggaran maupun manajemen sumber daya. Lalu selanjutnya adalah mendukung penelitian ilmiah adalah ketika data-data yang kita dapatkan dari GIS ini mempermudah kita untuk melakukan penelitian. Apa keputusan yang harus kita ambil terhadap kondisi-kondisi yang sudah disajikan. Lalu kita masuk ke dalam tahapan kerja GIS. Yang pertama adalah kita memerlukan dalam kerja GIS adalah pertama adalah masukkan data. Data awal berupa database atau seperti lapangan, kantor, peta, data citra. Kalau misal nanti di Afdeling kita mempunyai KRT, bagaimana riwayat daripada blok tersebut seperti apa. Ini yang akan kita gunakan sebagai data awal. Lalu nanti kita kita tambahkan, kita kombinasikan dengan foto udara, dengan gambaran peta dari juru ukur, seperti itu. Ini kan kita gabungkan data dari Afdeling dan juga data dari lapangan, seperti itu. Selanjutnya adalah ketika sudah kita mendapatkan data, kita lanjut kepada proses. Proses ini adalah eh, kita untuk memproses data tersebut, kita analisis, kita identifikasi masalah, ada apa saja di sana. Berapa banyak parit yang dibutuhkan dalam suatu blok, berapa panjang jalan yang dibutuhkan saat nanti menuju kepada TU kayak gitu. Berapa banyak kalau misalnya udah masuk ke TBM, berapa banyak pokok sisipan yang dibutuhkan, berapa banyak pokok yang eh, akhirnya sakit seperti itu. Ini adalah proses daripada identifikasi masalah. Selanjutnya adalah terkait dengan keluaran atau output. Output di sini adalah setelah kita melakukan analisis ini, maka akan keluar sebuah output atau hasil daripada analisis tersebut berupa peta cetakan, rekaman, atau tayangan. Ini akan adalah salah satu bagian daripada sistem tahapan kerja JIS. Jadi masuk, diproses, dianalisis, lalu keluarlah outputnya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung GIS. Yang umumnya adalah ArcGIS tadi,
lalu OPA, AutoCAD Map, ILWIS, dan juga lain-lain. Tergantung untuk tujuan apa kita dalam penganalisisan data tersebut. Ini adalah yang kemarin saat pelatihan kita diperlihatkan penggunaan daripada OPA itu sendiri gitu. Itu eh, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Nanti akan dilanjut dengan Pak Andi untuk kelanjutan daripada implementasi GIS tersebut. Begitu. Pada Pak Andi, saya kembalikan kepada moderator. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Wildan atas paparannya yang sangat-sangat rinci ya. Mungkin kita penasaran nih gimana pengaplikasiannya di kebun. Oke, silahkan kepada Pak Andi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, kameranya tuh boleh loh Pak dinyalakan Pak, biar nampak. Bentar Bu, Oke. masih ini. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Izin Bu Elta, Pak Selamat siang Wildan, dan Pak. teman sekalian menyampaikan materi hasil dari benchmark kami ke PTP 4 Regional 2. Oke. Pak Wildan, biar bisa di stop share screen dulu nggak ya? Oh, siap Pak. Udah kelihatan ya? Apa? Share Bisa di screen-nya. slideshow Pak? Hmm? Oh, PDF di itu Pak. Yang di PDF. dekatnya 75% itu Pak. Biar dia penuh. Di bawah Pak, bawah, bawah. Nah, 100% coba Pak. Oke. Oh ya. Kalau di bawah itu bisa ya? Kebesaran Bu ya? Heeh. Atau enggak yang di menu bawah tuh Pak Andi? Nah, mantap. Iya. Nice. Nah, Oke, lanjut. bisa dilanjut Bu ya. Oke, baik. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Siang. Kami menyampaikan hasil yaitu mengenai inovasi teknologi menggunakan foto udara dengan drone dan data GIS. Jadi di sini disampaikan bahwa semua PTPN X dari PTPN 1 sampai PTPN 14 yang telah bergabung ke Regional 4, jadi semuanya memiliki perbedaan cara pengolahan data mengenai data GIS. Nah, jadi kemarin kan beberapa kali pertemuan, mungkin seluruh regional dipanggil untuk menyamakan persepsi mengenai teknis dan cara pengukuran yang efektif. Nah, jadi kita di sini akan mengikuti atau berkiblat kepada regional 2. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penerapan GIS dan drone di regional 2. Jadi mereka dari drone itu sudah sampai tahapnya ke WebGIS dan aplikasi mobile. Nah, di sini ada mungkin sekilas mengenai jenis-jenis drone. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah melihat, sudah pernah tahu bagaimana drone. Ada drone yang tipe multirotor, apa segala macam. Mungkin di sini dijelaskan, bisa mungkin nanti dibaca lebih lanjut. Nah, cuma di sini yang paling penting adalah mengapa kita menggunakan drone dan tidak menggunakan citra satelit. Jadi mungkin dulu di tahun 2000-an awal ketika teknologi drone itu belum ada, jadi kita semuanya dulu membeli citra udara dari satelit. Nah, jadi satelit dulu itulah yang kita pakai. Cuma beberapa faktor penghambat daripada satelit ini adalah pertama berbiayanya mahal. Kedua, mengenai satelit ini adalah dia harus menggunakan
atau waktu yang tepat sehingga hasilnya cerah. Nah, jadi di sini disampaikan keuntungan sekarang kita menggunakan drone, yaitu pertama mengenai kualitas gambar, kedua presisi atau akurasinya lebih tepat, kemudian ketiga itu adalah kemudahan penerapan. Nah, yang disampaikan tadi, jadi lebih mudah, kita tidak perlu menunggu cuaca cerah ketika ini bisa diganti lagi. Nah, keempat adalah keamanan. Jadi drone kita mengenai lokasi yang aman, jadi kita tidak perlu perizinan, jadi ketika di dalam kebun kita akan lebih safety. Oke, nah ini adalah contoh struktur organisasi di bagian tanaman, subbagian GIS, dan pemetaan. Jadi untuk di regional 2 itu sendiri, jadi ada Kasub untuk khusus pemetaan dan pilot drone, dia untuk yang fixed wing dan untuk yang drone terpisah. Nah, jadi mereka PIC-nya masing-masing di distrik pun juga disiapkan. Jadi ini 2021 jumlah drone fixed wing-nya ada 2 unit. Spesifikasi drone ini adalah menggunakan kamera Sony. Kemudian coverage areanya di sini bisa sampai 250 hektar per hari. Nah, jadi ini untuk yang fixed wing, dia hasilnya sudah lebih banyak daripada yang biasanya drone multirotor, atau yang biasanya kalau kita lihat di lapangan itu adalah drone DJI Phantom 4. Nah, kalau DJI Phantom 4 biasanya rata-rata coverage areanya hanya bisa mencapai 35 sampai 50 hektar per sekali terbang. Nah, untuk yang fixed wing ini dia sudah bisa mengcover sampai 250 hektar. Di tahun 2022 sampai 2024 bertambah menjadi 5 unit. Dia ada yang Wingstra yang baru, jadi coverage areanya bisa sampai 350 hektar. Jadi dengan Wingstra ini bisa diharapkan untuk dalam satu hari dia bisa 4 kali terbang, berarti untuk mengcover satu kebun itu bisa selesai dalam 2-3 hari. Oke, nah ini di tahun 2022 mereka memiliki drone multicopter, ada 56 unit yang tersebar di seluruh kebun. Jadi rata-rata di regional 2 itu tiap unitnya memiliki 2 DJI Mavic. Nah, fungsinya adalah satu untuk evaluasi dan satu untuk pemetaan. Jadi di sini kemudian dijelaskan, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wildan bagaimana pengambilan data. Jadi di sini ketika pengambilan data menggunakan fixed wing dan multirotor itu pada intinya sama, yaitu dia ada 3 tim. Satu adalah, yang pertama adalah pilot, yang kedua adalah co-pilotnya, dan yang ketiga adalah teknisinya. Jadi 3 tim ini atau 3 orang ini akan berkolaborasi sehingga menghasilkan nanti citra atau foto udara yang dapat diolah sesuai dengan keinginan daripada perusahaan. Jadi, nah di sini adalah mereka menyampaikan evaluasi kerja tim GIS dan drone tahun 2024. Jadi kalau kita lihat yang paling bawah, yang sudah termapping atau sudah dilakukan foto udara menggunakan Wingstra tadi, untuk PTPN kita ex-PTPN 13 adalah 27.054 hektar. Ini adalah seluruh area TM yang ada di regional 5. Jadi mungkin teman-teman semuanya mungkin sekarang sepertinya sebagian besar sudah menerima hasil sensus pokok dari hasil daripada Wingstra ini. Nah, ini adalah sertifikasi basic remote pilot. Jadi untuk di regional 2
karena tadi disampaikan setiap kebun itu memiliki 2 unit drone. Nah, jadi setiap pilot drone itu juga setelah tersertifikasi. Jadi tahun 2022 ada 72 orang yang disertifikasi. Tahun 2023 ada 76 orang peserta yang telah disertifikasi. Nah, mungkin untuk kita di Regional 5 mungkin masih berkisar di bagian tanaman. Harapannya memang nanti ketika ada unit drone-nya dikirim atau diberikan untuk kebun, harapannya adalah semua kita yang memiliki inventaris drone di kebun bisa dilakukan sertifikasi. Karena memang sertifikasi itu adalah penting mengingat ada aturan-aturan pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kepemilikan drone. Oke, jadi di sini disampaikan hasil output dari drone tersebut. Nah, ini di sini membandingkan antara biaya inventaris sensus pokok. Nah, jadi tadi disampaikan ketika sensus pokok itu kita melakukan secara manual, biayanya adalah 88.000 per hektar. Sedangkan ketika kita menggunakan jasa foto udara adalah 48 sampai 50.000 rupiah per hektar. Nah, di sini dari segi biaya sudah jauh lebih murah dibandingkan dengan untuk melakukan inventarisasi pokok secara manual. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah keakuratan data daripada hasil inventarisasi. Nah, ketika melakukan secara manual, masih banyak hal-hal yang bisa kita pertanyakan mengenai jumlah pokok hasil daripada sensus. Nah, ketika hasil daripada foto udara, hasil foto udaranya itu adalah tetap. Jadi, bisa kita hitung secara akurat. Nah, salah satu software yang digunakan itu yang disampaikan Pak Wildan tadi adalah software OPA. Oke, nah ini adalah biaya tadi disampaikan adalah perbandingan ketika kita menggunakan drone dan penggunaan citra satelit. Nah, jadi kalau kita menggunakan citra Iconos, contohnya adalah 33 sampai 54 dolar per kilometer persegi. Ini adalah nama-nama jenis citra satelit yang bisa kita pesan. Nah, berikut adalah hasil daripada citra satelit dan foto udara. Jadi citra satelit itu menggunakan satelit tadi, akurasinya adalah 60 cm per pixel. Nah, sedangkan melalui foto udara atau menggunakan drone atau fixed wing, dia bisa sampai 5 cm per pixel. Jadi untuk hasil daripada penampakan tegaan pokok, dia menjadi lebih detail. Nah, ini adalah perbandingan antara survei GPS, drone, dan penggabungan. Jadi walaupun telah ada teknologi drone, teknologi menggunakan fixed wing, jadi tetap juga Bapak-Bapak sekalian, survei secara menggunakan GPS itu akan tetap dipakai atau tetap berlaku karena dasar kita untuk terbang adalah hasil daripada tracking daripada GPS yang ada di lapangan. Jadi tidak mungkin kita untuk menghilangkan hasil daripada penggunaan GPS tracking di lapangan secara manual. Nah, di sini ada disampaikan yaitu yang dari foto sebelah kiri hasil inventaris, penentuan topografi, penentuan bagaimana kita membuat parit, kemudian untuk monitoring dan evaluasi. Jadi dengan adanya drone akan mempermudah kita bagaimana daerah-daerah mana ketika kita mau TU, daerah-daerah mana yang harus kita buat teras, daerah mana yang harus kita buat parit untuk buangan airnya. Jadi dengan teknologi drone ini akan sangat membantu kita untuk bekerja di lapangan dalam proses TU. Nah, ini adalah contoh daripada hasil inventaris tanaman. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki areal TM mungkin sudah menerima dari bagian tanaman. Ini ada hasil daripada jumlah tegaan pokok per hektar.
Jadi ini juga sangat penting ketika kita nantinya akan melaksanakan aplikasi pemupukan. Nah, ini adalah penentuan topografi areal. Jadi dalam menggunakan drone ini, jadi hasil daripada drone itu kita bisa menentukan bahwa Pak areal yang mau kita teras, panjang terasnya, luasan terasnya sudah bisa kita estimasikan. Ini adalah contoh daripada penggunaan drone yang hasilnya mana dia bisa mengidentifikasi mana topografi berbukit, mana topografi rata. Nah, ini adalah contoh bagaimana mereka mendesain aliran air atau parit dengan bantuan drone. Nah, ini adalah evaluasi tanaman ulang. Jadi mungkin bapak-bapak yang memiliki areal TU atau TBM akan sangat terbantu dengan adanya drone. Jadi kita bisa melihat di mana titik-titik kosong yang belum tertanam atau sisipan yang mati. Jadi bisa terbantu dengan teknologi drone. Nah, drone ini juga bisa kita gunakan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan daripada vendor. Jadi ketika vendor sudah selesai, kita bisa menghitung panjang teras, panjang parit yang telah dilaksanakan oleh vendor di lapangan. Ini adalah untuk evaluasi kebun. Nah, dari hasil drone ini juga bisa kita menilai mana perlakuan yang telah dilakukan Cemis, Pirkul, dan yang belum. Nah, jadi di sisi sebelah kanan ini bisa kita lihat areal TBM itu telah dilakukan Cemis, Piringan, dan Pasar Pikul. Sedangkan yang sebelah kiri bagian bawah itu adalah kondisi pemeliharaan yang kurang baik. Cemis Pirikulnya belum dilaksanakan. Nah, jadi ketika ada teknologi drone ini kita juga terbantu untuk menilai hasil pemeliharaan kita mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, kemudian untuk aset areal HGU juga kita bisa monitoring mana-mana mungkin areal tinggi tidak bisa diakses, bisa kita cek adanya okupasi atau apa, bisa kita cek dengan drone, tidak perlu kita keliling ke. Ya karena udah punya ilmunya. Bukan itu, karena di Oke, nah ini juga hasil daripada sensus pokok yang mungkin biasanya kita buat bar chart, Bowman chart atau chart well istilah di sana. Nah, ini hasil daripada foto udara untuk mempermudah menentukan jumlah pokok per bloknya. Jadi kita dapat tegaan pokok per hektarnya. Nah, ini adalah Regional 2 kemarin mulai mengembangkan menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Jadi dengan adanya program ini mereka bisa mengetahui pokok-pokok yang sisipan dan dia akan terbang di arah pokok yang disisip tersebut. Nah, jadi mereka bisa memonitoring pokok-pokok yang dilakukan penyisipan tersebut, dilakukan pemeliharaan atau tidak di lapangan. Jadi jangan sampai harapannya pokok-pokok yang TBM yang sisipan ini setelah ditanam tidak dilakukan perawatan sehingga tidak mengejar daripada pokok yang awalnya. Nah, ini adalah contoh hasil foto udara dari serangan Ganoderma. Jadi bisa dilihat daripada sebelah kiri daripada foto itu adalah pohon tua yang telah diserang oleh Ganoderma. Nah, sedangkan yang sebelah kanan atas itu adalah pokok TBM dan yang sebelah kanan bawah itu adalah pokok TM. Nah, pokok TM ini sudah banyak yang kosong karena mulai terserang oleh Ganoderma. Bisa jadi ini adalah infeksi dari pokok yang sebelah kiri daripada blok tersebut.
Oke, yang berikutnya adalah WebGIS dan aplikasi mobile. Jadi di regional 2 juga sudah mulai mengembangkan aplikasi WebGIS dan aplikasi mobile. Mungkin yang teman-teman sekarang ada gunakan adalah untuk aplikasi CTD. Nah, jadi CTD ini adalah sebuah program yang dibuat untuk Android, untuk handphone. Jadi di sini kita bisa melakukan tracking atau pengukuran dan identifikasi jalan yang ada di lapangan. Jadi ini masih berjalan. Nah, jadi ini adalah ketika hasil daripada foto udara, terus aplikasi mobile itu yang tadi disampaikan, harapannya adalah dibentuk dashboard manajemen. Jadi dari sumber database yang tadi yang disampaikan, itulah yang akan mengambil keputusan daripada manajemen di lapangan. Nah, ini adalah fungsi dari dashboard JIS CTD yang sekarang masih dikembangkan oleh PTP 4 Regional 2. Nah, di sini ada aplikasi mereka melaksanakan untuk global tailing, yaitu untuk sensus hama. Mereka juga sudah mulai menggunakan aplikasi GIS yang ditanamkan di dalam HP Android. Nah, sebelah kanan bisa kita lihat, jadi di situ ada yang tanda-tanda merah, itu adalah pokok yang terserang oleh hama penyakit. Nah, kemudian yang di bawah adalah personal tracking, itu adalah hasil tracking daripada asisten. Jadi di situ asisten bisa langsung real time melaporkan mana jalan yang bagus, mana jalan yang rusak, dilengkapi dengan fotonya. Nah, ini adalah cara daripada penggunaan aplikasi global tailing. Dulu global tailing ini kita lakukan secara manual menggunakan format dan dilakukan oleh petugas sensus hama. Nah, jadi sekarang dengan adanya aplikasi di Android ini, jadi akan lebih mempermudah kita untuk melakukan sensus yang nantinya hasil daripada sensus global tailing ini langsung terekap, kita tidak perlu membuat rekap manual lagi. Nah, jadi seperti ini contoh rekap kita dulu, jadi dia akan langsung masuk ke monitoring mana-mana blok yang memiliki serangan hama di atas daripada ambang batas dan untuk dilakukan pengendalian. Nah, ini adalah contoh daripada global tailing yang ada tanda-tanda merah, itu adalah adanya potensi serangan hama. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Andi atas paparannya yang sangat luar biasa ya. Ternyata dari JIS ini mungkin beberapa dari kita tuh nggak sedalam ini gitu ya, setelah Pak Andi menceritakan kepada kita semua. Ternyata di Regional 2 menerapkan dan mengoptimalkan IT, bahkan sampai tadi ada algoritma penyisipan juga ya. Silakan untuk Bapak Ibu, Abang Kakak, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau belum ada yang nanya, saya boleh nanya Pak Andi. Halo. Halo Pak Andi. Hmm, Pak Andi masih mute.
Oke, sinyal masih putus-putus di Kembayan. Jadi silahkan sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu silahkan mengisi absensi yang ada di kolom chat. Mungkin atau enggak yang ingin ditanya, Afriza. Oke, silahkan. Ini ada yang tanya dari Kalimantan Selatan. Silahkan Bang Afriza Alfarizi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Pak Wildan dan Pak Andi. Terkait aplikasi CTD tadi, itu apakah aplikasi ISPN itu ya Pak ya? Terus itu aplikasinya selalu minta update gitu ya, update begitu saya update itu dia download APK, terus saya install tapi tetap dia minta update gitu. Apakah mungkin ada link atau apanya itu yang bisa kita pakai ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk Pak Wildan untuk langsung menjawab. Halo Bu. Oke. SPN. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Afrida. Di sini untuk ISPN memang dia CTD adalah salah satu aplikasinya namanya dia ISPN. Jadi CTD namanya kalau yang kita pakai ini ISPN. Sebenarnya sama aja dia. Untuk update memang untuk saat ini dia akan selalu mengupdate terus ketika ditemukan bug. Jadi berdasarkan informasi yang sudah saya terima gitu ya untuk terakhir kali. Jadi untuk aplikasi memang terus mengupdate ya. Jadi ikuti saja di situ biasa akan ada diarahkan langsung kita terhadap jadi dari aplikasinya itu langsung diarahkan dia ke eh, apa namanya sistem update-nya karena dia nggak terdaftar di Play Store jadi memang kita diarahkan ke web web internet gitu. Jadi ikuti saja itu nanti dia insya Allah aman dia untuk kita ikuti untuk diupdate secara terus-menerus. Karena terakhir di 1.6 sekarang mungkin kalau updatean terbaru dia 1.7 untuk updatean terbarunya. Karena memang masih karena ini masih barang baru sehingga untuk adanya update itu sangat mungkin kayak gitu untuk pembaharuan terhadap bug-bug yang terjadi. Mungkin itu saja jawaban dari saya, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Andi. Oke, terima kasih atas tanggapannya Pak Wildan. Mungkin dari Pak Andi ingin menambahkan Pak Andi? Baik, izin Bu. Bisa kedengaran Bu ya suaranya? Dengar Pak, jelas. Jadi CTD ini kan sebuah aplikasi Bu. Jadi memang kalau kita lihat kan masih banyak perlu perbaikan terhadap aplikasi itu sendiri. Memang kalau kita lihat dari biasanya yang di-share oleh Pak Ajis dari bagian tanaman. Suaranya kecil, Chief. Suaranya kecil, Chief. Hujannya yang deras ya ini Pak Andi. Bisa dibesarkan Pak Rojahan. Cek. Udah mentok volumenya ini, Chief. Cek. Bisa dengar dengan jelas? Dengar. Oke, bagus, Chief. Oke, jadi karena aplikasinya ini masih dalam tahap terus perbaikan kan seperti itu. Mungkin kita sebagai user banyak mengalami kendala-kendala termasuk saya sendiri. Saya sendiri aja yang saya alami udah 2 kali akunnya suspend, masuk lagi, daftar lagi. Nah, mungkin kemarin dari Pak Ajis juga yang sering share mungkin tiap bulan itu persentase tracking untuk regional 5 ini sangat rendah. Nah, jadi karena kan untuk CTD yang aplikasi jalan ini juga ada dualisme ini Bu. Karena PIC-nya biasanya Pak Ajis dari bagian tanaman, tapi yang memiliki kepentingan di sini kan orang tekpol nih mengenai jalan sebenarnya. Nah, jadi mungkin perlu di-clearkan mengenai siapa yang benar-benar menjadi PIC untuk CTD di regional 5. Yang pertama, kedua, kayaknya untuk khusus CTD ini perlu ada dibikin grup WA atau gimana supaya untuk melakukan percepatan. Karena memang kita pun malu juga karena di regional 5 ini paling rendah persentase melaksanakan tracking menggunakan aplikasi CTD. Mungkin banyak
banyak faktor-faktor penghambat kita, Bu. Seperti misalnya nggak ada sinyal, bagaimana mau tracking di lapangan. Nah, itu yang mungkin perlu coaching di lapangan gitu. Termasuk ya saya sendiri pun jadi bingung juga gimana mau melaksanakannya gitu. Ya mungkin itu aja tambahan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Jadi CTD itu tuh aplikasi yang buat monitoring jalan itu ya Pak ya? Iya, Bu. Yang ada perbaikan-perbaikan jalan itu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ya kita harus nge-tracking jalan, mana jalan yang rusak kita track. Seperti itu, Bu. Berarti dia tuh sifatnya ketika sinyal hilang, dia tetap kesimpan gitu ya Pak ya datanya ya? Iya, ada prinsipnya dia tetap kesimpan. Tanpa ada sinyal pun dia bisa nyimpen data dia. Nah, cuma kadang kesulitan kita mungkin karena aplikasinya mungkin masih baru, masih try and error juga kan. Jadi kadang mau nyimpan di servernya, kadang enggak. Ketika kita sudah jalan misalnya setengah hari nge-trackingnya, ketika kita mau upload data, datanya nggak tersimpan seperti itu. Nah, jadi itu yang mungkin membuat teman-teman di lapangan, udahlah, udah 2 kali muter-muterin ini biar aja. Nah, seperti itu mungkin. Ya sih Pak. Perlu adaptasi dan lebih sabar lagi ya Pak ya. Semoga nanti sinyal semakin masuk ke daerah yang terdalam di masing-masing afdelingnya Pak ya. Izin Bu Elta. Oke, silahkan Pak Zehan. Yang saya hormati Pak Kasuba, Bu Helta, Pak Wildan, dan Pak Andi Rusnadi, dan rekan-rekan semuanya terkait CTD ini. Terkait CTD ini, ketika kita menemukan jalan yang dimatikan untuk ditanami sawit atau redesign jalan yang ternyata itu tidak digunakan, apakah itu juga kita harus apa ya namanya ya? Kita Menginventarisir. inventarisir karena apakah dengan kita tidak menginventarisir jalan-jalan tersebut itu persentase kita ya menurut saya ya akan tetap rendah karena kan itu kan data jalan itu kan yang ada di LM yang dilaporkan kan. Gimana menurut Pak Andi? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Zehan. Mungkin di sini kita sharing Ya, gitu ya. benar Pak Sharing Jehan. mencari jalan. Siap. Jadi, ya, jadi santai aja dengan Bu Helta. Pepatah mengatakan kalau jalan yang terbaik adalah jalan-jalan kan gitu. Oke, jadi mengenai jalan tadi memang kendalanya adalah presentasi kita rendah, salah satunya adalah database kita. Database yang kita buat itu adalah berdasarkan LMT atau LM teknik seperti yang disampaikan oleh Pak Ruzehan tadi. Jadi sebenarnya perlu ada pembaharuan data, mengupdate. Ya mungkin harapannya nanti di tahun 2025 mengupdate data berapa sih sebenarnya realisasi panjang jalan kita. Takutnya saya panjang jalan kita itu tidak seperti yang ada di LMT. Nah, mungkin bisa jadi beberapa kebun lebih besar atau malah lebih kecil. Nah, ketika lebih kecil kan kita udah survei rasanya 100%, kok datanya baru 50%. Karena datanya itu adalah berdasarkan LMT, bukan berdasarkan database real. Mungkin itu Pak Jehan yang perlu kita perbaiki. Mungkin kita bisa sampaikanlah ke bagian teknik untuk melakukan inventaris ulang mengenai jalan sebenarnya di tahun 2025 ini berapa kilometer sih jalan produksi, koleksi, dan penghubung yang dipakai. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi. Sudah jelas ya Pak Jehan ya? Nah, sebenarnya ini Bu Elta, ini kayaknya kalau udah mengenai GIS terus apa drone dan segala macam ini saya kira perlu diadakan pelatihan offline ini Bu Elta. Karena apa namanya ya? Saya pun yang katanya masuk milenial pun juga awam dengan alat ini gitu loh. Bahkan takut-takut nerbangkan alat ini gitu loh. Karena kan Hmm. kalau kalau tadi dipresentasikan kan ini secara apa namanya secara teoritis kan gitu. Sementara kita aplikasinya, gimana sih kita aplikasi cara ngitung apa namanya tree countingnya, gimana sih kita ngukur jalannya di situ kan awam sekali kan gitu. Jadi Oke.
Jadi di mana kita buatnya Bu Helta? Offline-nya. Terima kasih atas masukannya ya Pak Jehan. Ini menarik sih. Pun Setuju. sebenarnya ini hal yang eh, gimana ya? Kayak kita kan yang milenial ya, katanya kita harus curious gitu kan. Ya mungkin bisa jadi masukan bagi kami untuk pelatihan di tahun berikutnya seperti itu. Pun saya sendiri katakanlah asisten upling gitu kan ya minimal karena di beberapa regional gitu kan dia tuh dituntut untuk bisa minimal menerbangkan seperti itu ya apalagi kita lihat di tadi di regional 2 yang mana tuh struktur organisasinya lumayan ini ya Pak Andi ya sangat terwakilkan gitu ya sampai dibikin dua dua tempat gitu ya tadi ya ada Iya yang Bu. pilot sendiri yang analisis JIS-nya sendiri seperti itu ya. Jadi Mini bisa jadi masukan sih setelah lihat tadi kayak struktur organisasi di sana mungkin lebih lebih gemuk lagi seperti itu ya minimal kalau kita di sini nggak seperti itu minimal kita tahulah ilmu yang menerbangkan atau mengoperasikan itu. Jadi terima kasih masukannya Pak Jehan mungkin ini bisa jadi catatan bagi kami seperti itu. Ya, karena kan kalau misalnya pemotretan udara itu kan areal yang topografi itu kelihatannya flat aja gitu. Sementara begitu kita benar-benar masuk ke situ ternyata jurang kan, nggak bisa kita Betul. turun. Nah, jadi apa ya namanya? Gimana sih cara kita ngetahui topografi ini berapa dalamnya, berapa itunya? Nah, jadi saya kira perlulah itu offline. Jadi yang ngajar Pak Andi kali ya. Oh cocok, oh itu cocok itu. Kita sama-sama ke Kembayan tapi hujan. Ya kalau saya sih siap aja kalau berangkat ke sana. Berangkat ke sana. Kalau ke Kembayan, awak pulang kampung lah ini. Nah, nah, jadi gini mungkin Pak Jehan dan Bu Helta kan gitu. Mungkin masukan juga untuk SDM kan kadang kita kayak kemarin kan kita beli drone banyak disebarkan ke kebun gitu. Nah, cuma kan tanpa pelatihan sama kayak kita dikasih sepeda motor tapi nggak ada pelatihan. Itu yang pertama kan gitu. Nah, kedua juga mengenai SIM drone, Bu. Jadi drone ini kan sebenarnya ada SIM-nya, kan seperti itu. Nah, untuk mengenai SIM drone ini, dulu pun waktu saya di tanaman kan sudah pernah mengajukan juga, cuma belum kesampaian juga kan gitu. Jadi akhirnya saya bikin SIM sendirilah, bahasanya seperti itu. Nah, jadi mungkin ke depannya teman-teman yang dikasih drone itu harapannya kita memiliki SIM, karena kan ada peraturan pemerintah yang mewajibkan semua pemilik drone ataupun pilot drone itu harus memiliki sertifikasi. Nah, seperti yang tadi ditampilkan kan di regional 2 tahun 2023 ada 72 orang, tahun 2024 ada 76 orang, seperti itu. Mungkin itu aja sih Bu masukannya. Takutnya Pak Jehan ini kan dia terbangnya tanpa SIM agak ngeri-ngeri juga kita. Awak pakai SIM B kena tilang nanti. Karena SIM-nya beda nerbangkan pesawat. Berarti Pak Andi sempat ya di unit kerja tuh masing-masing dapat drone gitu ya? Ya Bu, jadi untuk regional 2 tiap unit itu memiliki 2 drone. Nah, 2 drone itu pasti punya pilotnya itu pasti minimal 2 orang. Di masing-masing upling ya kalau di sana ya? Ya, di masing-masing kebun. Oh, kebun. Ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Maksudnya drone-nya ada 2, pilotnya bisa lebih. Jadi di sana pun yang ibaratnya yang udah umur 40, 50 pun mereka sekarang lagi belajar drone juga, karena kan untuk aplikasi untuk monitoring mereka ketika ada tanaman ulang, tanaman baru atau tanaman konsumsi lebih mudah. Jadi kita nggak perlu jalan jauh-jauh, kita bisa melihat secara detail hasil daripada pekerjaan kita sendiri di lapangan sebelum dilihat oleh orang, seperti itu. Berarti Pak, itu tuh contoh kalau di kita kan harus antri ya, katakanlah dari Ikandir harus turun ke kebun yang notabene kebun kita kan berjauhan seperti itu ya. Jadi kalau di sana itu udah katakanlah tuh di masing-masing kebun dia udah berdikari gitu ya Pak ya? Iya Bu. Jadi nggak perlu lah misalnya yang bagian tanaman
sampai keliling-keliling untuk melakukan video. Mereka hanya men-share hasil mereka, Bu. Hasil mereka ngedrone, hasil foto, hasil video. Nah, ketika ada yang dilihat dari bagian tanaman atau bagian lain yang perlu untuk diverifikasi ulang, baru mereka turun, Bu. Jadi dia hanya untuk melakukan verifikasi dan recheck atas hasil drone yang dari unit kerja. Oke, terima kasih Pak Adi. Mungkin di sini setelah hadir ya, Pak Sujud kayaknya. Halo Pak Sujud. Halo Pak Sujud. Halo Bu Elta. Nah ini kayaknya spesialisasi dari drone. Kayaknya aku Nah, lihat ini nih, ini kan sering. ini gurunya ini Iya gurunya. ya. Nah, Ini ini tuh, gurunya ini. nah Bapak ini tuh sering ikut sertifikasi. Nah, ini mau sharing gitu. Maksudnya kalau di drone itu tuh ada tingkatannya gitu kah, Pak? Atau levelnya tuh seperti apa gitu? Kan kita semua Kalau jadi kita ingin tahu gitu, tingkatannya seperti apa. kalau Silakan. setahu saya sih dari tingkatannya. Aduh, bentar Bu ya, terima telepon dulu Bu. Kali, Pak Kasubag. Oke. Sambil nunggu, saya ingin nanya Pak Andi dan Pak Wildan ya. Jadi di sana itu di Regional 2 tuh untuk pengawasan pekerjaan udah sampai pakai drone ya? Ya Bu, untuk pengawasan dia udah menggunakan drone, bahkan untuk menutup pekerjaan dari TBM itu sudah pakai drone Bu. Jadi penutupan misalnya berapa pokoknya itu udah berdasarkan drone. Jadi udah nggak bisa ditoko-tokoi lagi karena udah punya data berdasarkan foto udara tadi kayak gitu. Terus juga tadi sempat tadi nambahkan Bu dari Pak Andi. Jadi memang benar kalau di Regional 2 itu tiap unit kebun dia punya 2 drone. Dan juga untuk pilotnya paling tidak ada pilot dan co-pilot. Terus untuk setiap asistennya juga mereka diajarkan untuk menggunakan drone meskipun ada beberapa asisten yang belum punya eh, SIM-nya tapi sudah diajarkan gitu untuk penerbangan drone dan juga tadi saat di updealing sudah dapatkan foto udaranya untuk pengolahan datanya itu terpusat Bu kalau pengolahan datanya karena pertama untuk aplikasinya ini berlisensi dan juga untuk spek laptopnya ini spek laptop yang tinggi gitu Bu. Jadi sehingga bukan datanya itu didapatkan di updealing dan langsung dianalisis tapi nanti dikumpulkan di pusatnya seperti itu Bu untuk drone tadi. Keren sekali ya. Bahkan untuk penutupan pekerjaan dia udah berbasis IT ya. Maksudnya udah katakanlah itu udah terverifikasi lah ya. Oh, sangat keren sekali. Semoga kita lekas menyusul Regional 2 ya guys. Ini di kolom komentar dari Kebun Batu Licin dari Pak Ardi. Izin Pak Andi, barisan ini belum ada kiriman drone dari RO untuk operasional. Mohon satu paket dengan komputer dan kompatibel speknya yang mampu setelahnya akan diberikan pelatihan. Oh, ini yang dikaret. Mungkin Pak Andi bisa menanggapi. Ini paket lengkap ini. Ya udah. Minimal ROG Kalau- lah, ROG. Ya, kalau enggak ya udahlah biar saya yang ke sana nggak apa-apa. Gimana Pak Roji? Bisa lah ya. Masih ada yang kosong di sana Pak Rojihan? Mana bisa ninggalkan TU itu padi. Satu paket. Mungkin Pak Sujud. Pak Sujud. Ya. Halo Bu Elta Halo. dan kawan-kawan. Tadi terkait tingkatan sertifikasi pilot ya. Ada 3 tingkatan. Pertama basic, kedua advance, sama profesional. Nah, itulah 3 tingkatan pengguna pilot. Seperti itu. Jadi Ada betul 3. untuk regional lain memang secara kompetensi menurut saya itu pada dasarnya sama dengan yang ada di Region 5, termasuk Pak Andi. Ini telah memiliki kompetensi yang lebih sebenarnya. Cuma memang kendala kita di Region 5 dari sisi pengadaan alatnya. Nah, itu kita masih terbatas di situ. Nah, kenapa yang lain seperti di Region 2 itu lebih
menyasar sampai ke tingkat mungkin di sana sudah mandor sudah pegang drone karena memang pengadaannya di sana cukup banyak sehingga bisa diserahkan sama teman-teman di unit masing-masing. Seperti itu. Jadi untuk kita memang masih terbatas untuk pengadaan drone-nya itu sendiri. Sementara untuk mengakomodir Region 5 yang secara letak geografis cukup tersebar ya, satu Kalimantan kan seperti itu. Untuk Kalimantan. Mungkin itu Bu Elta. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya ingin menanggapi sedikit nih Pak. Jadi sebenarnya kalau tadi kan ada tingkatannya ada 3. Kalau untuk ya minimal bisa menerbangkan, berarti katakanlah dia sekolahnya di basic aja bisa ya Pak ya? Sudah bisa kok Ibu. Yang penting pertama memiliki kemampuan dalam menginterpretasikan lokasi yang akan diterbangkan drone itu pertama, sehingga dia dapat merencanakan di mana rencana mulai terbang sampai turun dan memahami tujuan untuk apa itu drone diterbangkan. Ya, seperti salah satunya monitoring tadi, kita cukup menerbangkan di sekitar area yang pengen kita ketahui. Kemudian untuk validasi atau verifikasi areal untuk penutupan. Nah itu sebenarnya untuk 2 tahun belakangan ini sampai 3 tahun untuk setiap penutupan kontrak kita sudah lakukan hal yang sama dengan regional lain, termasuk Pak Andi pun dulu sempat ikut serta untuk memverifikasi penutupan kontrak karena memang untuk pemeriksa yang dari eksternal maupun internal terkadang sudah meminta data tersebut dan itu untuk menjaga BRM kita dalam proses pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang sifatnya menjadi Ya, Pak, ya? hal yang urgent harus kita sampaikan ke BRM. Seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih Pak Sujud atas tanggapannya. Jadi sebenarnya dari Regional 5 ini udah melakukan upaya menuju ke sana ya Pak ya? Ya, memang kita masih dari sisi pengorganisasiannya aja Bu ya masih lemah karena terbatas dari SDM pada dasarnya. Sama perangkatnya sih. Kalau ada perangkatnya sih pengennya kita tidak susah-susah kan, harus ke Kembayan, harus ke Gunung Mas ya kan gitu. Kalau bisa Iya. kita serahkan, kita minta linknya aja lah, link foto udara itu kan. Iya ya, lebih ini ya, hemat waktu, Ya, lebih efisien. Nah, semoga kita sudah kaya, tapi kita akan menuju kaya biar kita bisa terfasilitasi ya, biar memperlancar pekerjaan kita seperti itu. Oke, terima betul, kasih Pak Sujud. Jadi ya, sama-sama Bu. rasa penasaran kami sudah agak terbayarkan gitu ya. Mungkin silakan dari kawan-kawan apabila ada yang ingin ditanyakan. Pak Kasuba, Pak Jihan ya. Ya gimana Pak Jihan? Drone Kaltim itu tidak bisa ditukar tambah kah? Ya kemarin baru kita tambah baterai ya Pak Jihan ya. Tukarnya belum. Bukan, tukar tambah remote-nya aja pun tidak apa-apa. Ya itu non teknis Pak Jihan. Agak sulit kita bicarakan di sini. Oh, bawah tangan. Takutnya direkam sama Bu Helta nih. Oh, itu pasti direkam. Udah laporin nggak nih? Oke, silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Tanya kali ya. Oh, aku mau nanya lagi deh. Seru sekali. Yang tadi tuh penyisipan tanaman menggunakan AI. Itu maksudnya jadi kita menentukan row-nya gitu ya Pak Wildan sama Pak Andi. Row-nya di mana terus langsung kita sisip atau nyisipnya tuh dari mana ya? Pakai helikopter. Oke. Penasaran Bu. Pak Bang. Ya Bu, jadi dia dengan bantuan AI itu kan dari hasil sampel pokok pun kita bisa ketahuan kan mana foto yang kosong.
itu kan dia tahu koordinatnya. Jadi dari bantuan AI itu dia bisa melakukan screening gitu, pohon-pohonnya. Oh, yang ini yang disensor, yang di apa namanya, yang dilakukan sisipan, terus perkembangannya gimana. Jadi dia menggunakan bantuan AI. Termasuk juga yang identifikasi serangan hama. Ya, berarti di regional 2 itu untuk TU-nya Pak, berarti TU-nya tuh yang benar-benar kita lihat TU udah memangkas pohon yang sebelumnya ya, karena beberapa kan ada yang suntik ya. Kalau suntik kan berarti Iya, dia nggak nampak kan dari atas. Berarti mereka udah full iya, pakai yang di chipping itu ya. iya Bu. Jadi sebenarnya Pengalaman yang disampaikan tadi Bu, sebenarnya untuk regional 2, kalau kata Pak Sujit itu ya biasa-biasa aja sih sebenarnya, karena kita nggak ada alatnya aja, kata Pak Sujit. Iya sih, jadi aku yang sangat asik kan lihatnya kan wow banget ya Pak Iya, ya. kalau mungkin ada alatnya itu mungkin lebih daripada regional 2 yang bisa Oh, didapat. mantap. pengalaman pribadi Bu Helta di Tabara ya Bu ya, suntik menyuntik. Ini baru Pak Andi yang saya kenal ini. Mantap sekali Pak Asistendi. Oke. Biasanya enggak gitu Pak Suba. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Pak Andi, jarak apa namanya tinggi terbang drone untuk katakanlah untuk dia eh, foto udara untuk areal TU dan TBM 1-2 itu eh, seberapa sih efektifnya? Karena kalau dia terlalu tinggi itu kecil kali itunya apa namanya pohonnya. Tanggapannya ya, tanggapan Mm-mm. fotonya. Iya, jadi kalau memang terlalu tinggi itu, kalau untuk TB apa TU, terutama yang TU lah yang baru selesai tanam ya kan, dengan TBM 1 memang ya kalau menurut saya sih bersama pengalaman ya harus di bawah 100 meter lah supaya lebih detail fotonya kan gitu. Cuma kendalanya nanti ya data yang dihasilkan atau foto yang dihasilkan jadi lebih banyak. Itu aja sih, atau mungkin sepengalaman saya, nggak tahu sepengalaman Pak Sujit ini kan. Kalau saya sih kalau untuk mendetilkan itu ya harus terbang serendah mungkin supaya pixelnya menjadi lebih kecil kan. Gimana Pak Sujit? Nah ini menarik nih Pak Andi. Memang untuk situasi seperti ini, jam terbang atau tingkat pengalaman itu menentukan Pak. Jadi setelah kita melakukan sampling foto udara di area TU atau TBM, memang perlu beberapa kali uji coba Pak. Karena memang untuk region 5, untuk bibit yang ditanam itu bervariasi, tidak standar ya kan gitu. Dari sisi usia maupun tinggi atau lebarnya tajuk bibit. Jadi memang di sini perlu kepiawaian dari sang pilot ya kan. Jikalau memang pada saat melakukan survei awal sebelum dilakukan pembuatan AOI atau rencana terbang, harus dipastikan dulu kondisi di lapangan Pak. Apabila memang secara visual di bawah kita melihat dia cenderung lebih kecil, nah disinilah kita memastikan bahwa tinggi terbang itu harus kita atur Pak Andi dan kawan-kawan. Harus kita atur sehingga setelah dilakukan ortomozaik atau pengolahan data fotonya dapat kita lihat. Kemudian terkait yang AI tadi, sedikit masukan atau informasi kepada kawan-kawan, dengan beberapa kali pelaksanaan foto udara, teman-teman di region 2 itu melakukan standarisasi bentuk pohon atau bentuk tanaman yang difoto, sehingga itu menjadi sampling untuk kondisi foto ke depannya Pak.
dari sisi pewarnaan, dari sisi lebar tajuk. Nah, itu diangkat poin-poinnya, nilai-nilainya untuk menentukan atau menjadi parameter, baik salah satunya tadi kesehatan tanaman dan sebagainya. Nah, ada juga teknologi baru itu menggunakan kamera multispektral. Nah, ini banyak digunakan kawan-kawan di region lain untuk menentukan kesehatan tanaman. Karena dari pancaran pewarnaan atau gelombang pewarnaan yang timbul dari hasil foto udara menggunakan kamera multispektral tadi. Mungkin seperti itu informasi tambahan. Pak, boleh nanya nggak Pak? Boleh, yang penting jangan yang susah. Itu maksudnya kameranya bisa mendeteksi warna yang berbeda tuh gimana? Jadi kamera yang digunakan itu namanya kamera multispektral. Mm-mm. Jadi dalam satu kamera itu dia memiliki beberapa lensa Mm-mm. yang menggambarkan satu frame apa ya, foto. Mm-mm. Jadi dengan timpaan beberapa warna di lensa itu Mm-mm. menimbulkan kriteria sendiri, Bu. Kriteria dari masing-masing pohonnya gitu Kak Pak? Iya, betul. Gitu deh. Mungkin Yaudahlah, kemarin aku Pak ikut Andi sempat mempelajari. ditunjukkan Pak Andi kamera multispektral di region 2, Pak Andi. Atau Pak Wildan yang berangkat ya. Pak Wildan tadi Pak yang ada di slide-nya Pak Wildan nggak Pak? Kalau ditunjukkan sih belum Pak. Cuma kalau untuk penjelasan mereka sempat ada juga yang digunakan, cuman belum semua unit gitu kalau untuk multispektral. Oh, jadi mungkin dia teknologi permutakhiran yang baru gitu ya? Untuk mensensus Sebenarnya teknologi ini udah lama, Bu. Sejak tahun 2009 nggak salah saya itu udah ada untuk kamera multispektral. Cuma memang karena harganya cukup luar Fantastis. biasa. Nah, mungkin baru bisa diterapkan sama kawan-kawan, Bu, di region lain. Baru bisa terbeli lah kan begitu. Kamera aku kepo bentar ya Pak, aku mau browsing. 90 juta pula itu Pak Suba. Itu merek apa dulu, Pak? Elfrihan? Oh, ini. Changhong, Itu merek Changhong. Mereknya itu Changhong ya. itu PP habis 1 bulan itu. Janganlah gitu. Yang dipikirkan itu pada saat nerbangkannya Pak Rojihan jatuh ya 90 juta hilangnya kan gitu. Oh iya juga ya. Tambahan Kayak tadi DJI Bu biasa Elsa. gitu. Tadi Ya. di slide-nya Pak Andi tuh ada yang namanya Wingstrat tuh, yang fixed wing itu. Kami Mm-mm. kemarin bertanya berapa harga daripada drone fixed wing itu, ternyata harganya 1,2 M, Bu. Ya Nah, Allah. jadi untuk menjadi pilot ini resikonya tinggi juga gitu. Tapi kalau misal untuk drone-drone multirotor dia di angka 30 juta untuk satu unitnya seperti itu. Memang anggaran ini sangat berpengaruh kepada mental daripada pilot-pilot. Betul sampai 1,2 Bentar M lagi ya. ya. Betul itu, Harga Belta. mobil lah. Untuk Wingtra itu dapat untuk pembeliannya 1,2 M, Heeh. mendapat 2 unit pesawat. Cuman pesawat yang satunya itu digunakan apabila ada crash di pesawat satunya, bukan artinya dua-duanya bisa dipakai, tapi dia sebagai pesawat pengganti. Nantinya sih itu. Memang yang Bagus, lagi Dak. in Wingstar sekarang. Mm-mm. Dulu sebelumnya pakai pesawat F-90 buatan Jerman. Kawan-kawan di region di PTPN 5 dulu itu terkendala dari sisi aftersale-nya untuk perbaikan dan sebagainya. Nah, itu terkendala di situ. Harus dikembalikan ke Jerman apabila ada problem. Oh, Nah, untuk ini Wingstar untuk ini infonya sih reparasinya harus ke Jerman ya Pak? iya.
Tapi untuk Wingstra itu kayaknya udah ada di sini. Kalau Bu Helta perlu nomor kontak sales Wingstra bisa saya kasih. Kayaknya penasaran aku Pak, mau nerbangin pilot drone kan lumayan kan kalau kita nerbangin di tempat-tempat wisata. Sayangnya di Bromo udah dikenakan 2 juta kan mau nerbangin drone. Benar, benar. Jadi memang untuk tempat wisata rata-rata sudah mengenakan tarif tersebut. Kenapa Tapi ya Pak ya? Kok bisa ya? karena banyak, menurut saya sih latah Bu, orang-orang yang pengguna drone, khususnya penggiat media sosial itu latah. Sebenarnya drone ini kan digunakan untuk militer. Fungsi awalnya untuk monitoring. Nah, sama kita di Indonesia banyak yang Jadi latah. konten. Jadi aset-aset negara itu banyak terpublish. Hmm. Nah, yang notabene itu seharusnya tidak boleh dipublish. Karena Oh, I setiap see. teman-teman IT di bidang IT ya, terutama hacker, kalau semua fitur yang dikeluarkan drone itu kalau dilacak memiliki sistem koordinat, sehingga sangat berisiko untuk keamanan nasional. Sebenarnya sih itu, Bu. Oh, alah, berarti Termasuk kita terjawab juga, ini, Pak. termasuk kita juga dari sisi perkebunan. Kenapa kami dari bagian tanaman pun agak riskan menyampaikan hasil foto udara dan sebagainya. Karena yang kita tampilkan itu adalah aset yang seyogyanya hanya diketahui oleh Internal pengguna. kita ya, Pak ya. Nah, iya, pengguna. Jadi sangat riskan. Kenapa itu harus kita publish? Mungkin seperti itu. Karena kita belum bisa memastikan data tersebut aman enggak dengan orang-orang tertentu, kan seperti itu. Mungkin teman-teman nanti si teman-teman di lapangan yang insya Allah mungkin ke depan didukung sama Bu Helta untuk Amin, ya. sertifikasi dan sebagainya, khususnya di bidang JS dan penggunaan drone, ya kita harus memiliki salah satu integritas lah ya ke depannya terkait hal-hal yang sangat riskan harus disampaikan keluar. Mungkin itu, Bu. Dari sini jadi dapat insight baru gitu ya Pak ya. Tadi kenapa lah kok ini harus bayar gitu ya. Ternyata dari drone ini tuh kayak bisa ngasih itu tadi kan informasi kayak titik koordinat. Jadi mungkin orang jadi nggak sembarangan lagi gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Betul. Akhirnya terjawabkan lah. Penasaranku tuh langsung dijawab sama ahlinya ya. Oke, terima kasih Pak Sujud. Ngedrone ibu-ibu BL enggak apa-apa ya Pak Suba. Aduh, ya Allah. Yang penting tepat sasaran, Pak Rosehan. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah antusias dalam mengikuti Zoom pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada pemateri, kepada Pak Wildan dan Pak Andi untuk menyampaikan closing statement. Bangkit lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Ekspres. Silahkan Pak Andi dan Pak Wildan. Hah? Kena tumbuk lebih cepat. Terima Cepat. kasih Bu Helta untuk closing statement-nya. Semoga tadi apa-apa yang disampaikan dan juga semoga tadi ada saran dari Pak Rozehan untuk pelatihan offline. Saya merasa itu sangat perlu untuk direalisasikan seperti itu. Semoga apa yang hari ini kumpulan kita bermanfaat. Terima kasih, itu closing statement-nya. Oke, terima kasih Pak Wildan. Noted ya, kami catat ya Pak. Oke, silahkan Pak Andi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kalau dari saya, penonton terakhir, harapannya mudah-mudahan apa yang menjadi benchmarking kita ke N2 bisa kita terapkan di sini, bukan hanya mimpi terbawa mimpi seperti Bu Helta bilang tadi, bermimpi-mimpi terbayang-bayang, takutnya nggak kesampaian, kan seperti itu. Jatuh lagi kan Pak? Iya. Ya mungkin itu aja Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Andi dan pada Pak Wildan yang telah mengisi materi resonansi pada siang hari ini.
dapat kita menerima insight baru gitu ya dari regional lain. Semoga kita ke depannya lebih maju, lebih baik lagi, dan kita bisa menyamai dengan regional lain. Di sini saya Hilta Dudyulova, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di resonansi berikutnya. Nggak ada hadiahnya. Waalaikumsalam. Minggu depan ya. Waalaikumsalam. Giliran awak Bang J. banyak, giliran awak banyak nanya, tak ada hadiahnya. Aja, nanti kalau dapat pasti Bang Jehan kan. Itu banyak nanya apa ngajak lain? Ngajak lagi kayaknya dia Bang. Karena Ajak lihat Jilep Bu. ajak ngopi di Simpang Tanap aja Pak Andi. ya di warung Mama Siva.